Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faris Hadi Nur Rahmat dengan NPM 10903-17167 akan mempresentasikan tentang manajemen kas syariah. Manajemen dalam bahasa Arab disebut dengan idarah. Idarah sendiri diambil dari perkataan atasya saya atau perkataan dari adarta bihi, juga dapat didasarkan pada kata ad-dauran, dan menurut pengamat bahasa menilai pengambilan kata yang kedua yaitu adarta bihi itu lebih tepat. Oleh karena itu, dalam Elias Modern Dictionary English Arabic, kata manajemen sepadan dengan kata tadbir, idarah, siasah, dan kiadah dalam bahasa Arab. Sedangkan manajemen dalam organisasi bisnis perusahaan merupakan suatu proses aktivitas penentuan dan pencapaian tujuan bisnis melalui pelaksanaan 4 fungsi dasar: planning, organizing, actuating, dan controlling dalam penggunaan sumber daya organisasi. Oleh karena itu, aplikasi manajemen organisasi perusahaan hakikatnya adalah amal perbuatan sumber daya manusia dalam organisasi perusahaan yang bersangkutan, di mana Islam telah menggariskan bahwa hakikat amal perbuatan manusia harus berorientasi pada pencapaian ridha Allah. Dengan demikian, dapat disimpulkan manajemen keuangan syariah adalah sebuah kegiatan manajerial keuangan untuk mencapai tujuan dengan memperlihatkan kesesuaiannya pada prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan pada prinsip tersebut, maka dalam perencanaan, pengorganisasian, penerapan, dan pengawasan yang berhubungan dengan keuangan secara syariah sebagai berikut. Pertama, setiap upaya dalam memperoleh harta harus memperhatikan cara yang sesuai dengan syariah, seperti perniagaan atau jual beli, pertanian, industri, maupun jasa. Kedua, objek yang diusahakan bukan sesuatu yang diharapkan. Ketiga, harta yang diperoleh harus digunakan untuk hal-hal yang dianjurkan dalam Islam, seperti infak, wakaf, sedekah, dan memenuhi kewajiban seperti zakat. Dan terakhir, yaitu keempat, dalam menginvestasikan uang harus memperhatikan prinsip uang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan secara langsung atau melalui lembaga intermediasi seperti bank syariah, pasar modal syariah. Berikutnya ada praktik penerapan prinsip. Dalam praktiknya, bahwa bidang keuangan dalam kajian manajemen dibagi menjadi dua. Pertama ada financial service, merupakan bidang keuangan yang berhubungan dengan pembuatan desain dan konsultasi produk finansial. Dan kedua, managerial finance, merupakan kegiatan yang berhubungan dengan tugas-tugas manajer keuangan di perusahaan yang aktif dalam mengelola keuangan perusahaan. Dengan kedua bidang keuangan tersebut, dalam praktiknya akan selalu berjalan searah dan saling mendukung, saling berkaitan, serta saling berketergantungan satu sama lain guna mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Berikut ada ruang lingkup manajemen keuangan. Pertama ada lembaga keuangan bank. Keuangan bank merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan yang lengkap secara operasional, dibina atau diawasi oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia. Sedangkan pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional, yaitu MUI. Berikut beberapa lembaga keuangan bank, yaitu ada Bank Umum Syariah yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai pelaksana fungsi bank umum, tetapi di tingkat regional dengan berlandasan kepada prinsip-prinsip syariah. Kedua, lembaga keuangan non-bank. Lembaga ini merupakan lembaga keuangan yang lebih banyak jenisnya dari lembaga keuangan bank, dan dalam pembinaan serta pengawasan untuk pemenuhan prinsip syariah tetap dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional, yaitu MUI. Berikut beberapa lembaga keuangan syariah non-bank, antara lainnya ada pasar modal, merupakan pertemuan dan melakukan transaksi antara pencari dana emiten dengan para penanam modal, yaitu investor. Dalam pasar modal yang diperjualbelikan adalah saham dan obligasi, di mana jika diukur dari waktunya yang diperjualbelikan
merupakan modal jangka panjang. Pasar modal syariah Indonesia diresmikan pada tanggal 14 Maret 2003 dengan berbagai aturan pelaksanaan yang secara operasional diawasi oleh BPE, APAM, LK. Sedangkan pemenuhan prinsip syariahnya diatur oleh DSN MUI. Pasar uang hampir serupa dengan pasar modal, yaitu tempat memperoleh dana dan investasi dana. Bedanya modal yang ditawarkan di pasar uang adalah berjangka pendek. Pasar uang syariah tercipta melalui kebijakan operasi moneter syariah, antara lain seperti sertifikat Bank Indonesia Syariah yaitu SBIS, pasar uang antar bank syariah yaitu PUS, antara lain sertifikat investasi mudharabah antar bank YMA. Beroperasi diatur oleh BI, sedangkan pemenuhan prinsip syariahnya tetap diatur oleh DSN MUI. Selanjutnya ada perusahaan asuransi syariah Tamin Ta'ul atau Ditadamun, melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah pihak maupun orang melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarau yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Akad tidak mengandung gharar, penipuan, maisir, perjudian, riba, zulum, penganiayaan, risuah atau suap, bara haram, dan maksiat. Perusahaan asuransi syariah, reasuransi syariah, dan broker asuransi dan reasuransi syariah juga telah ikut memarakan usaha peransuran di Indonesia. Selanjutnya ada dana pensiun. Mengelola dana pensiun dari perusahaan memberikan perusahaan itu sendiri dan penghimpunan dana pensiun melalui iuran yang dipotong dari gaji karyawan untuk diinvestasikan ke berbagai sektor yang menguntungkan. Dana pensiun syariah di Indonesia baru hadir dalam bentuk dana pensiun lembaga keuangan yang diselenggarakan oleh beberapa DPLK bank dan asuransi syariah. Dan selanjutnya ada perusahaan modal venture. Pembiayaan oleh perusahaan yang dalam pengusahaannya mengandung risiko sangat tinggi, dan perusahaan modal venture syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya yaitu kesimpulannya. Dari presentasi yang telah dijelaskan, kesimpulannya manajemen keuangan syariah merupakan aktivitas perusahaan termasuk kegiatan planning, analisis, dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai dengan tujuan maupun sasaran perusahaan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaiannya pada prinsip syariah. Ruang lingkup manajemen keuangan syariah terdiri dari lembaga keuangan bank, yaitu bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Selanjutnya ada lembaga keuangan non-bank, pasar modal, pasar uang, perusahaan asuransi syariah, dana pensiun, dan perusahaan modal venture. Baik, terima kasih untuk presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata salah. Akhir salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.